Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 program keagamaan. Pembahasan kita pada hari ini masih di dalam bab keempat, subbab kedua, yaitu sejarah perkembangan Islam di Amerika Serikat. Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua ini umumnya dibagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Istilah ini juga merujuk kepada wilayah Karibia, pulau-pulau sekitar Laut Karibia dan Greenland, namun bukan Islandia. Benua Amerika terbagi menjadi dua daratan besar, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Selain itu ada Karibia dan Amerika Tengah. Ada 14 negara di Amerika Utara, Karibia, dan Amerika Tengah, sedangkan Amerika Selatan mempunyai 13 negara. Karakteristik benua Amerika. Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia memiliki luas daratan sekitar 30.370.000 km persegi atau 20,4%. Populasi penduduknya sekitar 579 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2016. Di benua ini, seluruh bagian timur laut benua Kanada atau Laurentine Shield ini dicirikan oleh bebatuan kuno yang mungkin disebut sebagai benua asli. Lanjut ke pembahasan tentang masuknya Islam ke wilayah Amerika. Islam masuk ke benua Amerika kemungkinan setelah runtuhnya Bani Umayyah di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Karena tidak tahan hidup di bawah tekanan Raja Ferdinand, sehingga memilih mencari penghidupan di benua baru. Penulis lain menduga bahwa Islam masuk ke benua Amerika dilakukan oleh Columbus dalam pelayarannya yang dipandu oleh navigator dan ABK yang beragama Islam dari Andalusia atau Maroko, atau adanya pemukiman tawanan Muslim sekitar abad 16 sampai dengan abad ke-18 Masehi. Memang harus diakui bahwa catatan resmi tentang hal ini belum didapatkan, namun orang-orang Afrika dan lainnya di wilayah Muslim pada akhir abad ke-19 banyak berimigrasi ke Amerika dan Kanada dengan aneka ragam motif dan tujuan, lebih-lebih setelah Amerika tampil sebagai salah satu negara adidaya, maka berdatanganlah mahasiswa-mahasiswa Muslim yang tinggal di sana untuk beberapa lama menimba ilmu ataupun menikah dengan orang-orang wilayah setempat. Dari sumber lain dikatakan bahwa sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sejak sekitar abad ke-16, di mana Estevanico dari Azamar adalah Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Ia juga adalah orang Barber dari Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Ia datang ke Amerika sebagai seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Dan kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan Muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Migrasi Muslim ke Amerika Serikat ini berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut gelombang. Sekalipun para ahli tidak selalu sepakat dengan apa yang menyebabkan gelombang ini terjadi. Selanjutnya, pada tahun 2005,
Banyak orang dari negara-negara Islam menjadi penduduk Amerika Serikat, hampir 96.000 setiap tahun dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Sejak tahun 1520-an telah didatangkan kembali budak ke Amerika Utara dari Afrika. Sekitar 500.000 jiwa dikirim ke daerah ini atau sekitar 4,4% dari total 11.328.000 jiwa budak yang ada di wilayah tersebut. Kemudian diperkirakan sekitar 50% budak atau 200.000 jiwa budak yang didatangkan berasal dari daerah-daerah yang sudah dipengaruhi oleh Islam. Kemudian berdasarkan sumber lain lagi, kedatangan paling awal imigran muslim adalah antara tahun 1875 dan 1912 dari kawasan pedesaan yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Daerah ini dulunya dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintah oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia Pertama, terjadi gelombang kedua imigrasi kaum muslim dari Timur Tengah, di mana dalam periode ini dimulai kolonialisme barat di Timur Tengah. Yang selanjutnya pada tahun 1924, aturan keimigrasian Amerika Serikat disahkan yang segera membatasi gelombang kedua imigrasi ini dengan memberlakukan sistem kuota negara asal. Di periode selanjutnya, periode imigrasi ketiga terjadi pada 1947 sampai 1960 Masehi, yang terjadi peningkatan jumlah muslim yang datang ke Amerika Serikat yang kini berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah. Dilanjutkan ke dalam gelombang keempat yang terjadi pada 1965 saat Presiden Lyndon Johnson menyokong rancangan undang-undang keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal yang sudah bertahan lama. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya komunitas-komunitas muslim. Komunitas muslim yang pertama berada di Midwest, di Dakota Utara. Kaum muslim berkumpul untuk sholat berjamaah pada tahun-tahun pertama era 1900-an. Kemudian di Indiana, pusat kegiatan Islam dimulai sejak 1914 Masehi, dan Cedar Rapids, Iowa adalah rumah bagi masjid tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Dan di wilayah lainnya seperti di Dearborn, Michigan, di pinggiran Detroit, adalah tempat muslim Sunni dan Syiah dari banyak negara Timur Tengah. Bersama umat Kristen dari Timur Tengah, kaum muslim Michigan membentuk komunitas Arab Amerika terbesar di negara ini. Dan adanya galangan kapal di Quincy, Massachusetts, di luar Boston, menyediakan lapangan kerja bagi imigran muslim sejak tahun 1800-an. Di New England telah dibuat Islamic Center, yang kini menjadi kompleks masjid besar untuk beribadah bagi para pelaku bisnis, guru, profesional, serta pedagang dan buruh. Serta di New York, Islam telah hadir dan muncul selama lebih dari 1 abad. Dan diceritakan rumah pertama yang lain bagi imigran muslim adalah Chicago, Illinois, di mana beberapa orang menyatakan jumlah muslim awal 1900-an adalah yang terbanyak di antara kota-kota lainnya di Amerika Serikat. Lebih dari 40 kelompok muslim telah ada di kawasan Chicago.
Di Los Angeles dan San Francisco, California, terdapat pusat komunitas Muslim yang besar. Islamic Center di California Selatan adalah yang terbanyak di Amerika Serikat, yakni sekitar 227 masjid pada tahun 2001. Kemudian menurut lembaga survei Pew pada tahun 2007, 2/3 Muslim di Amerika Serikat adalah keturunan asing. Di antaranya, mereka telah berimigrasi ke Amerika Serikat sejak tahun 1990-an. Sedangkan sepertiga dari Muslim Amerika Serikat adalah penduduk asli yang beralih ke agama Islam dan berketurunan Afro-Amerika. Ada beberapa organisasi Islam di Amerika Serikat. Di antaranya adalah yang pertama, American Society of Muslims atau Masyarakat Muslim Amerika, pengganti Nation of Islam yang lebih dikenal sebagai Black Muslim, yang dipimpin oleh Warid dan Muhammad. Kepercayaan kelompok ini salah satunya tidak mengenali Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir. Organisasi yang kedua yaitu Islamic Society of North America atau ISNA atau Masyarakat Islam Amerika Utara. ISNA atau Islamic Society of North America adalah suatu asosiasi organisasi Muslim dan perorangan untuk mempresentasikan agama Islam. Kelompok ini dibuat oleh imigran, beberapa etnis Kaukasia, dan sekelompok kecil Afro-Amerika. Organisasi tersebut telah dikritik karena menyebarkan ajaran Wahabi karena memiliki hubungan dengan terorisme. Organisasi Islam yang ketiga yaitu Islamic Circle of North America atau disingkat ICNA atau Lingkaran Islam Amerika Utara. Dan organisasi yang keempat yaitu Islamic Supreme Council of America atau ISCA atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika, yang tujuannya adalah menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika yang berlandaskan hukum Islam. Organisasi Islam yang terakhir di Amerika Serikat yaitu Islamic Assembly of North America atau IANA atau Himpunan Islam Amerika Utara, yaitu suatu organisasi Muslim yang terkemuka di Amerika Serikat. Beranjak kepada bukti-bukti besarnya agama Islam di wilayah Amerika Serikat, yaitu berdirinya Masjid Mother Mosque of America yang disebut-sebut sebagai masjid pertama yang didirikan di Amerika Utara. Masjid yang pembangunannya selesai di tahun 1934 ini dibangun oleh sejumlah imigran Muslim yang datang ke Amerika. Hal itu membuat masjid ini juga dikenal sebagai masjid tertua di negara Paman Sam. Bukti selanjutnya adalah Masjid Dearborn yang terletak di kota Detroit, Amerika Serikat. Disebut sebagai masjid tertua kedua di Amerika. Masjid ini dibangun pada tahun 1937 dan menjadi rumah bagi warga Arab Amerika yang terbesar di negara itu. Di tahun 2000, masjid ini direnovasi dan diperluas sehingga Masjid Dearborn ini pun juga dikenal sebagai masjid terbesar di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Islamic Center of Washington yang tak cuma jadi tempat ibadah umat Muslim, tetapi juga memiliki nilai historis yang tinggi. Masjid yang diresmikan pada tahun 1957 ini lahir dari diskusi antara mantan Dubes Mesir Mahmud Hasan Pasha dan Muhammad Abu al-Hawa di tahun 1944.
Seorang arsitek asal Italia bernama Mario Rossi ditunjuk untuk merancang masjid yang kental dengan gaya Timur Tengah ini. Ada pula sebuah masjid yang berdiri kokoh di kawasan Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat. Masjid bernama The Islamic Center of Southern California atau disingkat menjadi ICSC itu disebut sebagai masjid terbesar di California Selatan. Sejumlah fasilitas pun tersedia seperti kelas pelajaran Al-Quran dan berbagai kelas Islam lainnya. Para imigran Muslim yang datang ke Amerika Serikat membawa peran penting dalam perkembangan Islam di negara tersebut. Toledo Islamic Center yang berlokasi di Ohio ini adalah salah satunya, yang dibangun pada tahun 1954. Dan kini masjid tersebut mewakili Muslim yang berasal dari 23 negara. Dan masih banyak bukti-bukti lainnya yang menceritakan, menggambarkan tentang kebesaran Islam di wilayah Amerika Serikat, yaitu satu lagi Masjid King Fahad. Masjid King Fahad ini juga berlokasi di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Masjid ini didominasi dengan warna biru dan putih, dan bagian dalam Masjid King Fahad ini dihiasi beragam chandelier besar, mozaik, dan kaligrafi Arab. Selanjutnya, meski tergolong minoritas, perkembangan agama Islam di Amerika ini cukup signifikan. Hal itu dapat terlihat dari berdirinya sejumlah masjid-masjid di negara-negara bagian yang ada di sana. Masjid Diyanet atau Diyanet Center of America di Maryland merupakan salah satunya juga perkembangan Islam di wilayah Amerika Serikat. Masjid Diyanet ini diresmikan pada tahun 2016 dan memiliki gaya bangunan khas otonom Turki. Masjid ini pun menjadi pusat Islam terbesar di Amerika Serikat. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan di materi ini. Masih banyak lagi sejarah-sejarah perkembangan Islam yang akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Semoga kali ini ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.